Halo, saya Clinton Nathanael di NPM 108.200.167 ingin mempresentasikan tentang inovasi IKEA sebagai raja furniture. Pertama, IKEA berasal dari Swedia yang didirikan pada tahun 1926 oleh Invert Kanvar. Awalnya IKEA menjual berbagai barang dari pulpen, dompet, bingkai foto hingga jam tangan. Perabotan mulai masuk dalam daftar pada tahun 1947 dan mulai merancang sendiri pada tahun 1955. Penjualan pada mulanya dilakukan melalui pos, kemudian sebuah toko dibuka di Hult yang kemudian menjadi model toko IKEA untuk selanjutnya. Pada 23 Maret 1963, toko IKEA pertama di luar Swedia dibuka di Asker, dekat Oslo, Norwegia. Sejak itu IKEA muncul sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan di bidang furniture terjangkau. Di tahun 1997, Kampart melakukan tur toko IKEA di seluruh dunia yang pada tahun 2011 mencapai 320 di 26 negara dengan lebih dari 140.000 karyawan. Pada tahun 2012, perusahaan telah mengadaptasi gaya desain untuk produknya yang sesuai dengan selera negara asal Swedia. Fungsional dan sederhana, tidak modis, atau berpusat pada daya tarik. Ini adalah nilai-nilai yang diekspor IKEA keluar. Mampu memberikan wawasan tentang cita rasa realistis dari pekerja keras rata-rata warga negara Swedia yang percaya untuk berhemat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia sebaik mungkin. Produk Life of Cycle IKEA. Produk Life Cycle IKEA pada tahun 1803 pendiri Ivan Comfort mendirikan pada tahun 1948. Ia menambahkan furniture ke lini produknya dan menghasilkan katalog pertama pada tahun 1956. Perakitan mandiri diadopsi, sedangkan pada tahun 60-an perusahaan mulai berkembang di luar Swedia dan sebagian besar produk perusahaan dibuat polis. Perusahaan memperkenalkan konsep service pick-up sekitar tahun 1965. Pertumbuhan pesat dan ekspansi mulai terjadi pada tahun 1973 dan pada tahun 1976 IKEA melakukan ekspansi ke Amerika Utara dan Kanada. Sekitar 8 tahun kemudian IKEA mulai bisnis di pasar Amerika Serikat. Pada tahun 1987, IKEA memulai perdagangan untuk pertama kalinya di Inggris pada tahun 1991. Untuk sumber perusahaan sekitar 25% produknya dari manufaktur di seluruh Eropa Timur. Pada tahun 2006 masing-masing mulai berdagang di Cina, Rusia, dan Jepang. Sekitar tahun 2008 IKEA mencatatkan kesuksesan besar di semua pasarnya. Dinobatkan sebagai pasar terbesar kedua di Amerika Serikat dengan kehadiran di 36 negara dengan 295 toko. Ini adalah sebagian dari sukses yang dinikmati perusahaan hingga saat ini. Mengapa perusahaan IKEA mengalami keberhasilan? IKEA menjadi salah satu perusahaan yang dikatakan sukses menjadi merajai dunia furniture karena mampu melakukan banyak inovasi mengikuti perkembangan zaman. Adapun beberapa terobosan inovasi yang telah dilakukan IKEA adalah adanya ketersediaan furniture bongkar pasang sehingga bisa memangkas biaya pengiriman, memiliki cara khusus dalam urusan display barang sehingga akan memunculkan impuls buying kepada pengunjung yang datang. Konsumen bisa melihat produk dari dekat karena adanya set lengkap menyerupai kamar atau living room. Dengan disediaan pelayanan one-stop service menjadikan IKEA sebagai salah satu tujuan wisata keluarga. Inovasi IKEA tersebut yang sukses mengantarkan perusahaan ini ke pintu keberhasilan hingga saat ini terbukti IKEA melejit sejak tahun 2017. Di tahun 2017, pendapatan IKEA mencapai 36,3 juta euro atau sekitar 40 juta US dollar. Banyak stimulus positif bermunculan di konsumen setia IKEA. Saat ini salah satu keberhasilan IKEA adalah lihat dari jumlah web visit yang sudah mencapai lebih dari 1,2 miliar pengunjung laman. Untuk sales turnover mencapai angka euro 33,8 bilion dan sudah terdapat 375 store di 46 negara.
Dalam melakukan perjalanan bisnis IKEA tidak serta-merta berhasil tanpa melalui proses. Ada pun pendekatan web discovery skills yang menurut saya sudah digunakan oleh perusahaan IKEA adalah questioning. Adapun jenis pertanyaan yang mungkin sudah digunakan oleh perusahaan IKEA dalam melakukan inovasi antara lain jenis pertanyaan terbuka, proses, dan retoris. Sebagai contoh, menanyakan seorang karyawan bagaimana pendapatan perusahaan dengan sistem penjualan saat ini, cara pilihan apa yang Anda bisa berikan kepada perusahaan yang tidak dimiliki oleh karyawan lain, siapa yang tidak berharap penjualan tetap baik hingga 1 tahun ke depan. Observasi perusahaan melakukan pengamatan terhadap kebutuhan masyarakat. Perusahaan dan perkembangan teknologi dapat menentukan solusi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi persoalan antara kebutuhan masyarakat dan persetujuan yang ada. Networking. Di perusahaan tersebut harus dapat menentukan solusi yang yang tepat terhadap kebutuhan masyarakat dengan cara membangun jembatan ke dalam area pengetahuan yang berbeda seringkali melalui percakapan dengan individu yang menimbulkan ide-ide baru. Experimenting. Perusahaan IKEA dalam melakukan terobosan tentunya melakukan eksperimen di lapangan. Sebagai contohnya dengan adanya layanan one-stop service, akan membuat pengunjung jauh lebih nyaman dalam berbelanja. Pelayanan one-stop service adalah satu jenis layanan yang baru diterapkan. Associating, perusahaan IKEA sudah berhasil melintasi semua jenis batas. Hal ini disebabkan perusahaan ini mampu melakukan pendekatan asosiasi. IKEA membangun banyak koneksi yang dapat memberinya masukan pengetahuan baru sebagai perkembangan teknologi dan zaman. Inovasi yang sebaiknya dilakukan IKEA di masa yang akan datang yang pertama menurut saya perusahaan IKEA agar tetap berada di fase keberhasilan ini harus konsisten dalam melakukan terobosan inovasi sesuai perkembangan teknologi dan zaman. Beberapa hal yang menurut saya perusahaan IKEA dapat terapkan ke depannya dan hal ini saya sampaikan berdasarkan hasil dari penggemar seluruh IKEA pelanggan setia IKEA sebagai berikut: meningkatkan bidang layanan pelanggan, mendirikan gerai atau mungkin atas dasar pihak ketiga seperti ruang pamer di mana pelanggan dapat menghemat biaya dalam transportasi tetapi menikmati layanan lebih pribadi. Yang ketiga, instruksi rinci di bidang perakitan. Berikan instruksi perakitan internal untuk produk mereka. Beberapa pelanggan terlihat diminta untuk membongkar produk di bagian pengembalian dan pembelian kembali tanpa bantuan staf. Contohnya seperti memberikan contoh bagaimana cara membangun sebuah meja atau kursi dan sebagainya. Dan yang terakhir, mempekerjakan dan melatih lebih banyak staf dengan ramah dengan antarmuka pelanggan. Menyadari bahwa pelayanan pelanggan tidak dapat dinegosiasikan atau area yang tidak dapat ditekankan. Berikut adalah presentasi saya tentang inovasi IKEA sebagai raja furniture. Terima kasih.